Dalam Matius pasal 9 ayat 27. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyhurkan dia ke seluruh daerah itu. Orang buta itu berkata, "Kasihanilah kami." Kalau kita pakai kata bebas, "Tuhan, kami ingin melihat Tuhan." Saya berpikir, kalau ada 3 orang, 1, 2, 3, 1 buta, 1 tuli, 1 buta, 1 tuli, 1 bisu. Nah, banyak. Menurut saudara yang mana paling berat? Ya Tuhan nggak akan bilang seperti itu, tapi seandainya dia datang, "Ya dapat, kamu banyak salahmu, jadi kamu harus dihukum." Ya, apa hukuman? "Pilih di antara 1," katanya. "Kamu mau buta, mau tuli, atau mau bisu?" Maka saya akan berkata, yang manapun bisa asal jangan buta. Karena kalau aku nggak buta, biar aku nggak bisa lagi mendengar, biar aku nggak lagi bisa bicara, aku masih bisa melakukan banyak perkara. Aku masih bisa belajar firman Tuhan, aku masih bisa menulis untuk dimasukkan di majalah-majalah, di mana-mana, sehingga orang-orang masih bisa menikmati sesuatu. Bagi saya keadaan buta itu sangat memberatkan, dan saya percaya semua orang seperti itu. Itulah sebabnya dicatat di Alkitab banyak ayat-ayat yang menceritakan di Alkitab tentang orang yang datang pada Yesus dan berkata, "Tuhan, kami ingin melihat." Yang susah begini. Waktu orang itu nggak rasa dia buta. Ini payah. Dia buta, tapi dia nggak merasa dia buta. Coba dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat 41. Ini ada dari ayat 40. Mungkin mulai ayat 39 supaya jelas ya ceritanya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Ayat 40, kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Wah, ini orang Farisi ini orang-orang yang dalam bahasa Karo guru si metek surat. Orang yang pintar, orang yang mengerti semua. Mereka merasa apapun mereka tahu, dan mereka bertanya, "Kalau apa yang kamu maksud? Apakah kami ini juga buta?" Dan ayat 41 jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu." Mereka berkata mereka melihat, tetapi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang buta. Apa yang pernah Tuhan katakan pada orang Israel dalam Yeremia pasal yang ke-5 ayat 21? Yeremia 5:21. "Dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran." Wah, ini keras sekali nih. Saudara senang kalau orang bilang
tolol, lakiin otakmu, kata orang. Gimana? Wah, terima kasih kawan, terima kasih. Aku tolol, nggak punya otak, gitu. Ini kata-kata yang keras sekali. Nggak ada orang yang suka mendengar ini. Tapi Tuhan berkata, dengarkanlah ini hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran. Kenapa? Yang mempunyai mata tetapi tidak melihat. Yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Punya mata, nggak melihat. Orang buta itu biasa di mana-mana itu kan kalau kita jalan dia megang tongkat ya. Berapa jauh yang mereka ketahui tentang perjalanan mereka hanya sejauh tongkat itu. Kalau 10 meter di sana, apakah di sana ada paret atau ada batu? Mereka nggak ngerti. Hanya sepanjang tongkat itu. Ini adalah gambaran dari orang-orang yang tidak punya visi di dalam hidupnya, tidak punya cita-cita yang panjang, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pikirannya hanya begini, asal kari karbon ngulit dan sada tumba beras lagi enggak. Dia nggak ngerti bahwa selain hal-hal jasmani ini, kita memiliki hal-hal rohani yang sangat luas. Yang sangat luas. Elisa itu adalah seorang nabi dari Israel. Musuh mereka itu orang Aram. Setiap orang Aram mau menyerang orang Israel, langsung Elisa bilang jaga-jaga, pasti mereka datang dari sana. Langsung tentara Israel kawal di sana. Elisa bilang sama orang Israel, awas hati-hati, besok tentara Aram akan menyerang dari sana. Orang Israel kawal. Jadi dari manapun datang orang Aram, selalu orang Israel tahu. Jadi Raja Aram tuh curiga, wah ini pasti ada mata-mata di tengah-tengah kita. Coba periksa siapa. Sehingga setiap apapun taktik kita, apapun rencana kita bisa diketahui oleh orang Israel. Ayo dicari. Lalu seorang panglima bilang, bukan begitu Raja. Tidak ada mata-mata di sini. Jadi kok bisa begitu? Karena di sana ada Nabi Elisa. Nabi Elisa itu bisik-bisik pun kita di sini di kamar tahu dia katanya. Wow, jadi Raja Aram ini marah. Lalu dia bilang, ayo pergi berangkat ke sana, tangkap Nabi Elisa. Dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. 2 Raja-Raja 6 ayat 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi, ini Gehasi ya. Namanya Gehasi. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jadi waktu Gehasi keluar dari rumah mereka, dilihatnya tentara Aram. Matilah kita tuanku. Kenapa? Karena dia melihat tentara musuh yang begitu banyak. Gehasi takut enggak? Takut. Kenapa dia takut? Karena dia melihat tentara musuh yang banyak. Pertanyaan saya, Elisa takut enggak? Kenapa? Karena dia melihat yang Gehasi tidak lihat. Ayat 16 jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Elisa bilang, nang homa biar. Lebih banyak yang menyertai kita. Gehasi bingung.
Kita cuma berdua, musuh kita begitu ribuan, kita cuma berdua. Kenapa? Elisa bilang yang menyertai kita lebih banyak dari mereka. Karena Gehazi tidak melihat apa yang Elisa lihat. Ayat 17, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Elisa bilang, Tuhan, buka matanya Tuhan. Lalu mata Gehazi terbuka. Pertanyaan saya, tadi Gehazi buta enggak? Enggak. Kan dia lihat tentara Aram itu dilihatnya, berarti dia enggak buta. Tapi dia buta terhadap hal-hal yang di luar. Hal-hal yang jasmani. Di sekitar kita ini begitu banyak hal-hal rohani. Ada kamu dengar suara radio sekarang? Ada? Kenapa enggak kamu dengar suara radio? Apa enggak ada siaran radio? Hah? Berapa banyak siaran radio di udara? Oh banyak. Kenapa kamu enggak dengar? Karena handphone dulu belum di setel ke radio kan. Coba handphone dulu buka kan setel radio FM katanya kan. Langsung banyak suara. Sering dalam hidup kita pun sama. Banyak hal-hal rohani yang kita tidak lihat, sehingga akibatnya kita seperti Gehazi tadi, hanya fokus kepada yang kelihatan, yang membuat kita takut. Kita lihat busan tak lume. Tuhanmu do busan. Tempat beras, kosmos. Kita lihat kosmos kita kosong. Takut kita. Kita enggak melihat bahwa Tuhan sedang menyediakan berkat-berkat yang begitu luar biasa bagi hidup kita. Firman Tuhan berkata bahwa tiap-tiap orang yang percaya ada malaikat yang menyertai dia. Amin. Amin. Bisa aminnya lebih baik lagi. Amin. Jadi menurut saudara berapa sekarang malaikat di sini? Ya kam? Lalu waktu jalan do meper ada malaikat situ yang lihat apa enggak? Jadi kenapa masih meper? Jadi ada alam roh, Ada hal-hal yang di luar apa yang mata kita ini lihat. Kecuali kalau mata hati kita dibukakan oleh Tuhan. Maka kita akan melihat hal-hal rohani. Kalau mata kita tidak dibukakan, maka yang selalu kita lihat adalah hal-hal yang jasmani. Hal-hal yang paling kita utamakan dalam hidup ini adalah hal-hal jasmani. Dan waktu kita mendapat hal-hal jasmani, kita merasa diri kita sukses. Tapi kalau mata rohani kita dibukakan, kita mengerti bahwa hal-hal jasmani sebenarnya hanya hal-hal yang kecil saja dibandingkan dengan hal-hal rohani. Sehingga dalam hidup kita akan mengejar hal-hal rohani lebih daripada hal-hal jasmani. Dan kalau itu kita kerjakan, digenapilah Matius 6:33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang lain akan diberikan kepada. Inilah kebenaran rohani. Tapi dalam dunia nyata, kenyataannya enggak begitu. Kita selalu fokus pada hal-hal jasmani. Itu maka sering banyak masalah dalam hidup kita. Pernah saudara sakit hati? Hah? Kenapa? Karena jasmani atau rohani? Jasmani. Pernah kamu sakit hati? Sianuah doi buen yer tau tua sang aku. Sakit kalukurku pernah? Enggak pernah. Buen cimpan dai man bana sama bangku. Sakit hati ya kan.
gara-gara jasmani. Jadi, kalau mata rohani kita terbuka gitu, kita ngerti bahwa sebenarnya kita memiliki sesuatu yang sangat besar. Lebih daripada apa yang kita bisa dapatkan dalam hidup ini. Kalau nggak mengerti hal ini, kita akan menganggap remeh hal-hal rohani. Sehingga kadang-kadang kita jual murah gitu terhadap hal-hal rohani. Di Alkitab, orang yang sangat diberkati oleh Tuhan, orang yang memang istimewa di hadapan Tuhan, itu adalah Bapak Abraham. Sampai Bapak Abraham itu disebut Bapak semua orang percaya. Sampai Bapak Abraham itu diberkati berlimpah-limpah, dia menjadi sangat kaya. Keturunannya akan seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi pantai. Dan Tuhan memberikan dia berkat yang begitu luar biasa, di mana hidupnya akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Wow, bukan cuma satu suku mereka saja, bagi bangsa. Jadi berkat Abraham itu luar biasa. Dan berkat Abraham itu bisa diwariskannya kepada keturunan. Dan waktu Abraham sudah tidak ada. Warisan Abraham itu kan ada dua macam. Ada warisan jasmani berbentuk kambing, domba, kemah, emas, dan lain-lain. Tapi ada lagi yang lain, yaitu warisan rohani. Di mana keturunannya akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Artinya keturunannya akan diberkati. Dan bukan hanya diberkati, tapi mereka juga akan memberkati bangsa-bangsa. Jadi ada berkat jasmani, ada berkat rohani. Sesudah Abraham tidak ada. Siapa yang menerima berkat itu? Siapa? Isa. Dia dapat berkat Abraham. Berkat di mana keturunannya akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sesudah Ishak mati, berkatnya turun kepada siapa? Seharusnya berkat Abraham yang turun kepada Isa itu seharusnya itu turun kepada Esau karena dia adalah anak yang tua. Tapi karena Esau buta terhadap rohani, hal-hal rohani, Esau buta terhadap berkat rohani yang diturunkan oleh Abraham. Matanya hanya terbuka untuk hal jasmani, tidak terbuka untuk rohani. Maka yang dilihat oleh matanya hanya semangkok bubur kacang merah. Dan dia jual hak kesulungannya. Berapa warisan yang ditinggalkan oleh Abraham? Tak ternilai. Yang dilihat dengan mata saja bisa, kalau sekarang jumlahnya triliun. Belum lagi warisan rohani yang akan membuat anak cucunya diberkati oleh Tuhan. Tidak ternilai. Tapi karena matanya buta terhadap hal-hal rohani, dia jual hak warisannya hanya dengan semangkok bubur kacang merah. Dan firman Allah mencatat akhirnya dia menyesal. Tapi nasi sudah jadi bubur.
Biarpun dia meraung-raung, dia menangis, dia tidak dapatkan lagi. Karena matanya buta terhadap hal-hal rohani. Matanya hanya terbuka untuk hal-hal jasmani. Kita jadi orang Kristen ini mesti belajar nih, bahwa kita punya sesuatu yang jauh lebih dahsyat daripada apa yang kita lihat dengan mata kita sekarang. Jauh. Saya bilang pada saudara-saudara, orang-orang tua semua di sini, kalau saudara merasa, aku ini orang tua, apalah aku ini nggak bisa apa-apa pun kuwariskan sama anakku. Aku aja pun susah kurasa, rumah pun ngontrak-ngontrak. Mati aku nanti nggak ada apa-apa kuwariskan untuk anakku. Saya beritahu saudara, jangan kecewa, jangan putus asa. Saudara masih bisa mewariskan sesuatu yang harganya lebih daripada uang miliar triliun. Kalau saudara mata saudara terbuka dengan hal-hal rohani dan mulai hidup dalam prinsip-prinsip rohani, maka itu akan jadi warisan dari hidupmu untuk anak dan cucumu. Buka mata kita supaya kita mengerti untuk apa kita hidup. Mata saudara nggak terbuka, hanya kayak orang buta, hidupnya hanya sejauh tongkat. Pernah saudara dengar aku bilang, pernah kamu beli beras? Untuk apa? Untuk makan. Untuk apa kamu makan? Supaya kuat. Ngapain kamu kuat? Supaya ke ladang. Ngapain kamu ke ladang? Supaya tanam sayur. Ngapain kamu tanam sayur? Supaya dapat uang. Untuk apa anda uang? Untuk beli beras. Untuk apa anda beras? Makan. Untuk apa anda makan? Supaya kuat. Ngapain kamu kuat? Supaya bisa ke ladang. Ngapain kamu ke ladang? Supaya tanam sayur. Ngapain kamu tanam sayur? Supaya dapat uang. Untuk apa anda uang? Untuk beli beras. Untuk apa anda beras? Untuk makan. Untuk apa anda makan? Supaya kuat. Untuk apa anda kuat? Supaya ke ladang. Untuk apa anda ke ladang? Supaya tanam sayur. Untuk apa kamu tanam sayur? Supaya dapat uang. Untuk apa anda uang? Untuk beli beras. Begitu-begitu aja. Nunggu-nunggu tang 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 tih tih. Belululul nang laja. Hanya nunggu-nunggu itu. Aduh, hanya sejauh tongkat. Begitu dekat sekali. Saudara nggak punya tujuan hidup yang jauh sampai kepada kekekalan. Kalau nanti satu hari kamu dengar, ngumadi pindah surbati, ngumadi pindah surbati, ulah kamu tu. Aku J Sumalin Jabu. Tahu kamu Sumalin Jabu. Pindah rumah. Waktu sejak kita lahir dalam dunia, orang bilang dia meninggal dalam umur di dalam umur 70 tahun. Si anu mati umur 80 tahun. Si anu mati 90 tahun. Jangan percaya. Sewaktu kita sudah lahir dalam dunia ini, kita tidak akan mati selama-lamanya. Karena di neraka juga selama-lamanya. Di sorga juga selama-lamanya. Ngerti kita, nangkap kita hal-hal rohani. Udah nangkap kita hal-hal rohani, hidup kita dalam hal-hal rohani, maka itu akan menciptakan kepuasan di hati kita. Kalau kita bisa dapat seluruh dunia, apa gunanya? Artinya nggak bisa memberi kepuasan kepada hal-hal rohani kita, nggak bisa memberi kepuasan kepada hati kita. Hanya memberi kepuasan seketika, nikmat seketika, yang tidak mempunyai makna terhadap hidup yang kekal. Tetapi kalau kita mendapatkan hal-hal rohani, mulai memperhatikan hal-hal rohani, meskipun mungkin kita tidak punya apa-apa. Saudara ingin jadi orang sukses? Oke. Sekarang aku tanya, orang sukses itu makin naik atau makin turun?
Kalau saudara bilang orang yang sukses itu adalah orang yang makin naik, itu saudara memakai konsep dunia. Yesus berkata, siapa di antara kamu yang paling besar? Haruslah dia melayani. Itu konsep dari Tuhan. Filipi 2 ayat 9 berkata, demikianlah Allah meninggikan dia, sehingga semua mulut mengaku dialah Tuhan, sehingga semua lutut bertelut. Demikianlah Tuhan mengangkat dia. Apa maksudnya demikianlah itu? Karena Yesus sudah lebih dulu turun dari sorga. Aku mau tanya saudara, sejak dia turun dari surga, hidupnya makin naik atau makin turun? Turun. Dia sukses atau gagal? Sukses. Cara rohani, cara jasmani, gagal. Kalau kita punya anak seperti Tuhan Yesus, 33 tahun belum kawin-kawin. Susah kita enggak? Susah. Nggak punya rumah, nggak punya kerjaan, luntang-lantung, numpang-numpang sana, dikejar-kejar, tangkap polisi, masuk penjara. Senang kita nggak anak kita gitu? Enggak kan? Dihukum mati, dicambuk, pakukan di atas kayu salib. Udah mati mau dikubur, kuburan pun nggak ada. Pinjam-pinjam kuburan orang lain. Tapi itulah Yesus yang turun. Filipi 2:9 berkata, itulah sebabnya Tuhan mengangkat dia. Kalau orang yang mengerti konsep-konsep yang ada secara rohani, nggak bisa lagi dia sakit hati, nggak bisa lagi dia marah. Orang turunkan, syukur. Hari Kamis yang lalu kami kumpul hamba-hamba Tuhan, PHT. Lalu aku mau cerita, aku bilang selama ini aku nggak pernah cerita, aku cerita. Satu waktu dulu kita bikin KKR kan di lapangan Samura, ya. Pembicaranya Yakub Nahwai, oke. Yakub Nahwai. Penyanyinya Jack Marpau, Jack Marpau. Lalu saya mendapat tugas karena saya pas ke Medan, oke, aku yang jemput Jack Marpau di Hotel Danau Toba, oke. Aku pergi, aku tanya di reception, Jack Marpau kamar berapa, diberitahu kamar sekian. Aku pergi ke sana, lalu aku ketok pintu. Lalu Jack Marpau buka. Oh, Bapak yang jemput saya, kata. Iya. Ini coverku, tolong bawa, katanya. Covernya besar pula ya kan. Dia nggak kenal aku, tapi nggak apa-apa. Inilah turun, ya, inilah turun. Ku angkatlah covernya, besar, ku seret-seret, ku angkat sampai ke atas mobilku. Terus sampai Brastagi. Sekarang aku kan udah akrab sama Jack Marpau. Tapi yang dia nggak ingat tuh dulu disuruhnya aku bawa covernya. Tapi nggak masalah. Justru menghadapi hal-hal seperti itu kita belajar. Itulah waktunya kita turun supaya ada kesempatan Tuhan mengangkat kita. Tapi kesuksesan yang jadi ukuran dunia ini tidak begitu. Naiklah kau setinggi-tingginya supaya banyak orang di bawah yang bisa kau injak-injak. Sukseslah kau, katanya. Kalau Tuhan nggak gitu, turunlah supaya banyak orang yang engkau pikul. Itulah Yesus sudah kerjakan, dia mati di atas kayu salib untuk memikul dosa kita semua. Jadi jangan jadi orang picik. Picik itu sempit kali pikirannya. Jumpa ya sekala jelma lapar kan kena gua apa pengen nembak tenangan aku kayak kange salahku kayak kange salahku. Uli salah nak kai pilakin lidahna. Picik, orang picik seperti begitu, orang picik. Sempit kali. Enggak,
Kita punya wawasan yang sangat besar. Kita memiliki hal-hal yang sangat besar. Hal-hal rohani. Jadi sama seperti orang buta dalam Matius pasal 9 tadi. Tuhan bukalah mataku. Kita juga harusnya anak-anak Tuhan yang ada di sini berkata, Tuhan bukalah mata hatiku Tuhan. Supaya aku bisa melihat kemuliaan-Mu, rencana-Mu di dalam kehidupanku Tuhan. Supaya aku mengerti apa tujuanku hidup. Supaya aku mengerti untuk apa aku hidup. Banyak orang nggak ngerti dia untuk apa dia hidup. Saudara pasti pernah mendengar saya cerita tentang seorang dokter di Medan tuh, yang dia bilang dia udah punya semua apa yang orang mau dia sudah dapat. Tapi dia bertanya, kenapa aku tidak puas? Itu pertanyaan sulit dijawab. Kai piatena ngulit lah puas. Kan susah itu ya. Apapun yang dia mau bisa. Tapi nggak puas. Kalau dia jalan-jalan ke Amerika, ke Eropa. Ini sama kayak kita dari Bestagi ke Benjahe. Kalau mau kamu berapa kali kamu satu hari bisa ke Benjahe, ke Bestagi. Kalau mau kamu. Berapa kali aja bisa. Begitulah. Dia bilang semua udah aku dapat. Kenapa aku tidak puas? Wah, susah kali. Kalau dia orang nggak percaya gampang, kamu orang nggak percaya, karena kamu bukan orang percaya maka pasti kamu nggak puas. Aku bisa bikin menghadapi orang-orang seperti itu. Aku bisa bikin perumpamaan ini, ya kan? 10.000 4 nolnya, kalau 5 nolnya 100.000, kalau 6 nolnya 1 juta, kalau 9 nolnya 1 miliar, kalau 12 nolnya 1 triliun, kalau 37 nolnya triliun. Tapi kalau 200 pun nolnya, rekening kita di bank, kalau dari depan semua nol, becih-becih peladat. Beli kerupuk jange pun nggak dapat. Karena tidak ada nilainya nol ini tanpa angka 1. Jadi nomor 1 inilah Yesus. Jadi carilah dulu Yesus supaya tiap nol ini bertambah. Nah ini berguna. Nol ini termasuk uang, rumah, keluarga, jabatan. Semua gitu. Ini gampang. Kalau dia belum punya satunya, aku Bapak belum punya 1. Jadi banyak pun nolmu, hidupmu nggak berarti. Tapi teman saya bicara ini, dia orang yang percaya Tuhan Yesus. Dia orang yang rajin, dia suka berkorban. Kalau pendeta-pendeta berobat di tempat dia gratis. Dia sungguh-sungguh dia cinta Tuhan. Jadi tidak ada alasan saya bilang, kenapa Bapak tidak puas karena Bapak nggak punya Yesus. Dia punya Yesus. Kenapa dia punya Yesus masih tidak puas? Saya aja bingung. Nggak tahu aku harus gimana jawabnya. Disitulah saya alami janji firman Tuhan yang bilang kan gini. Kalau kamu berdiri di mahkamah agama katanya, janganlah kamu memikirkan apa yang kamu jawab. Karena nanti Roh Kudus yang akan menolong kamu memberikan jawaban. Nah, jadi pada waktu dia ngomong sama saya merasa seperti itu. Nggak tahu aku harus jawab apa. Aku bilang, ya Tuhan apa yang harus ku jawab. Lalu mendadak Roh Kudus menolong saya gitu. Kenapa saya ucapkan? Tapi saya ucapkan aja. Ya mungkin Bapak nggak punya tujuan hidup. Udah percaya dia, kaya dia, dokter dia, anak-anaknya hebat, sekolah dalam, luar negeri, rumahnya besar, mobilnya banyak. Saya bilang, mungkin Bapak nggak punya tujuan hidup. Apa maksud Bapak? Kata bingung lagi aku kan apa. Karena memang nggak ngerti aku. Roh Kudus lagi tolong. Aku bilang sama dia, gini Pak, seandainya Pak, Bapak dari Medan mau ke Brastagi. Jadi itu bukan sesuatu yang kupikirkan, enggak, itu memang muncul kita. Itu kalau Roh Kudus nolong. Kalau Bapak dari Medan mau ke Brastagi, Bapak berdiri di pinggir jalan nunggu mobil. Datang mobil Mercedes keluaran tahun 2012. Baru enggak Pak? Aku bilang. Ya barulah, tahunnya aja belum datang katanya kan. Orang Karo bilang,
Lanang pe cinep ceilus. Wah, bagus marah. Wah, bapak stop lah. Lalu mobilnya berhenti. Lalu Pak Dokter tanya, supir boleh aku numpang? Oh boleh, silakan naik Pak. Supir mobilnya mau kemana? Supirnya jawab, nggak tahu Pak. Bapak mau naik mobil itu? Enggak lah, kenapa? Karena nggak jelas tujuannya kemana. Lalu tidak lama kemudian datang lagi mobil. Tahun 1943. Sipang Perbesi ujung dalam. Atapnya pun udah nggak ada. Dindingnya pun udah nggak ada. Tempat duduknya pun tinggal besi-besinya. Suara mesinnya pun sudah berubah. Kalau dulu sekarang godok. Lalu lewat di depan Pak Dokter, Bapak Dokter stop dia. Aku nggak tahu dari mana. Ini yang kuceritakan ini justru aku dapat sejak itu. Sebelumnya nggak pernah aku dapat. Bapak stop mobilnya, berhenti dia. Bapak bilang, Pak supir boleh numpang? Dia bilang, silakan naik Pak. Lalu Bapak tanya, mobilnya mau kemana? Supirnya jawab, ke Brastagi. Bapak naik Mercedes atau mobil godok-godok? Oh dia bilang, mobil godok-godok lah pendeta. Kenapa Bapak lebih suka mobil godok-godok? Padahal jauh lebih jelek daripada Mercedes tadi. Karena mobil godok-godok jelas sekali tujuannya kemana. Saya bilang sama dokter, itulah Bapak kayak Mercedes Pak. Punya segalanya. Tapi nggak punya tujuan hidup. Tapi ada orang-orang cari pagi, makan sore. Rumahnya pun ngontrak-ngontrak. Kalau hujan bocor juga. Tapi tiap malam dia berkata, Tuhan, puas hatiku Tuhan, karena aku kenal Engkau. Tuhan, puas. Aku ingat mama dari abang tua Bapak Ipel, mamanya itu. Itu dulu kalau berdoa dia, Tuhan, bacikam ku tandai saja pengu malam kalatiku. Bacikam ku tandai saja pengu malam kalatiku. Padahal mama itu waktu itu cukup banyak penderitaan. Anaknya banyak yang harus dibesarkan. Bapak itu dulu suka main judi, mabuk-mabuk. Tapi masih bisa dia bilang, Tuhan, bisa ku kenal saja Engkau Tuhan. Puas hatiku. Artinya matanya sudah terbuka. Dia bisa mengenal Tuhan. Tapi ada orang yang punya segala-galanya. Juga majelis gereja aktif dia. Dia punya segala-galanya. Tapi tidak menikmati kepuasan hidup. Karena matanya belum terbuka. Untuk apa kami hidup? Apa tujuan du hidup? Lalah surah-surah andu pelanai bulit. Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang menaruh kita di dunia ini, Tuhan yang memberi kita napas hidup. Dia punya tujuan dan dia sudah meletakkan rel dalam hidup kita. Tujuan kita hanya berjalan di atas rel. Sekali saudara keluar dari rel, 4 roda kereta api itu umpamanya 4, satu aja keluar dari rel itu bisa membawa bencana yang besar dalam hidup kita. Saya singgung secara cepat. Saudara bisa baca dalam Roma pasal 11, pasal 9, 10, 11 tentang apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Dia ingin dalam hidup kita memuliakan Dia. Jadikan itu jadi tujuan hidupmu, memuliakan Tuhan. Apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara ngomongin, usahakan supaya itu memuliakan Tuhan. Yang kedua, Tuhan ingin kita hidup dalam kekudusan. Kalau gagal coba lagi, kalau gagal coba lagi. Kalau gagal coba lagi. Kalau gagal coba lagi. Aku nggak dingisap, kari iya lah tertahan ini. Nggak, pagi cuakan kah?
Udah kemarin pun nggak bisa, hari ini pun nggak bisa, nggak coba lagi. Kalau gagal coba lagi. Kalau gagal coba lagi. Kalau gagal coba lagi. Kalau gagal coba lagi sampai kita bisa hidup dalam kekudusan. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Mulai besok nggak bertengkar lagi kami suami istri. Besok bertengkar lagi. Apa harus kita kerjakan? Coba lagi jangan bertengkar. Bertengkar lagi gimana? Coba lagi jangan bertengkar. Sampai kita hidup seturut dengan apa yang firman Tuhan katakan. Yang ketiga adalah kehendak Tuhan supaya kita makin hari makin serupa dengan Kristus. Makin hari makin serupa dengan Kristus. Kristus dia sabar. Ayo kita belajar. Makin hari makin sabar. Yesus rendah hati. Kita belajar yuk. Makin hari makin rendah hati. Makin hari makin rendah hati. Yesus dia menyangkal dirinya. Sampai mati di kayu salib pun dia mau. Ayo kita belajar. Makin hari makin serupa dengan Kristus. Makin hari makin serupa dengan Kristus. Yang keempat, Yesus dia suka melayani. Sampai dia berkata pada murid-muridnya, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Saudara datang untuk apa? Waktu orang buta itu sadar bahwa dia buta. Lalu satu hari dia mendengar tentang Yesus. Dia datang pada Yesus. Dia berseru pada Yesus. Karena dia sadar hanya Yesuslah yang bisa membuka matanya. Siapa yang bisa membuka mata hati kita, mata rohani kita? Supaya kita mengerti bagaimana sebenarnya kehidupan ini. Supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Hanya Yesus. Oleh sebab itu sama seperti orang buta tadi berkata, Tuhan kasihanilah aku, bukalah mataku. Kita juga berkata, Tuhan kasihanilah aku, bukalah mata hatiku. Aku selalu berdoa seperti itu, Tuhan, aku ingin makin mengerti tentang Engkau. Tuhan, aku rindu makin mengerti tentang hal rahasia-rahasia yang ada di alam roh, Tuhan. Soal itu bukalah mata hatiku. Itu selalu menjadi doaku. Lalu akhirnya di ayat 29, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Kembali ke Matius pasal 9 tadi. Maka meleklah mata mereka dan Yesus pun dengan tegas berpesan pada mereka. Katanya, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Yesus bilang, jangan sampai orang tahu ya. Saudara, kira-kira kalau ada orang buta kita doakan dia sembuh, matanya bisa melihat, kita mau sembunyi-sembunyi atau panggil wartawan? Biasanya orang suka termasyhur, ya kan? Wah, terkenal. Tapi Yesus tidak. Tapi biarpun tidak, dia tidak. Dengan demikian dia bukan tidak termasyhur. Karena di ayat 31 mereka keluar dan memasyhurkan dia ke seluruh daerah. Orang yang mengalami kuasa Tuhan disuruh diam pun gak tahan dia. Kalau sekarang kamu kasih tiap-tiap orang uang 100 juta. Ya, aku kasih uang 100 juta tiap-tiap orang. Tapi ada syaratnya gini. Nggak boleh kamu cerita sama siapapun dalam 1 minggu ini. Asal kamu cerita pada siapa-siapa, batal. Kira-kira jadi atau batal ini? Hah? Batal. Karena nggak tahan kamu nggak cerita sama orang. Dari muka dua jalannya begini. Kayak makan begini. Kayak makan ini. Lama cikotakan, lama cikokin nih. Kalau deh 100 juta batal. Orang yang sungguh-sungguh menikmati hadirat kuasa mujizat Tuhan dalam hidupnya, mulutnya nggak bisa ditahan. Orang yang matanya terbuka pasti
dalam kehidupannya akan selalu memuliakan nama Tuhan. Selalu menceritakan tentang keajaiban Tuhan. Yuk, di siang hari ini kita jadikan ini jadi doa kita. Tuhan, bukalah mata hatiku. Tuhan, bukalah mata hatiku.